Di antara hadis yang menyebutkan kata tawadhu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa min sadaqatin malun, atau ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak akan Allah tambah seseorang yang memaafkan saudaranya, melainkan Allah akan tambah orang tersebut semakin mulia, semakin memiliki izzah. Tidaklah seseorang melakukan tawadhu, merendahkan dirinya, berendah hati terhadap sesama kaum muslimin karena Allah, melainkan kata Rasulullah SAW, Allah akan angkat derajat orang tersebut, Allah akan muliakan orang tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, justru termasuk sebab sarana seseorang akan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, manakala orang tersebut mampu bersikap tawadhu. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang bersikap berlaku tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, tapi yang perlu dicatat, digarisbawahi di dalam hadis ini kata-kata lillah. Seseorang tawadhunya itu betul-betul memang karena Allah. Kata-kata lillah ini akan sulit dilaksanakan, apalagi hari ini banyak orang ternyata melakukan sesuatu itu karena apa? Karena pencitraan, karena untuk dipandang orang lain, karena untuk mendapatkan kesan baik, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan seseorang bersikap tawadhu itu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, adalah tawadhunya karena Allah. Ya, orang yang ingin mendapatkan pencitraan, kesan baik dari orang lain, itu artinya kan melakukannya bukan karena Allah. Tetapi terkadang didapatkan, diperoleh di dunia kesan baik, pencitraan baik itu terkadang dapat. Nah, kita orang beriman, andaikan untuk manusia saja, tetapi kita kemudian jangan melakukan itu. Andaikan itu dilakukan bukan karena Allah saja, dia dapatkan. Apalagi kalau itu ternyata dilakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Qadhi Iyad, salah seorang ulama pensyarah kitab Sahih Muslim, beliau menjelaskan tentang hadis ini, khususnya kata-kata wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat atau memuliakan orang tersebut. Kata Qadhi Iyad, itu bisa difahami dengan dua sisi atau dua hal. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa difahami dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa betul orang tersebut dengan melakukan tawadhu, Allah akan angkat, akan muliakan derajat orang tersebut di dunia. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut di dunia? Allah akan berikan rasa cinta kepada hati sesama kaum muslimin. Allah akan berikan kedekatan kepada orang tersebut, dan Allah akan berikan izzah kepada orang itu. Di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul diberikan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Sebab bagi kita orang beriman, kalau ternyata melakukannya bukan karena Allah, maka tentu jatuhnya adalah kepada, dikhawatirkan terjatuh kepada perbuatan syirik, syirkul khafi, atau yang disebut dengan riya. Padahal kalau itu jatuh kepada syirik, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di akhirat. Maka kata Qadhi Iyad, wa tsani ayyakuna dzalika thawabuhu fil akhirah ala tawadhu'ihi. Yang kedua maknanya adalah
Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya kepada orang yang tawadhu di akhirat kelak atas ketawaduannya. Apa ya Allah muliakan. Sebagaimana orang ketika di dunia bersikap tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri, maka balasannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan di hadapan manusia, di hadapan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang ketika di dunia menyombongkan diri, bersikap angkuh dan takabur, balasannya kala di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan hina dan rendah di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Maka al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang ketika di dunia.